kalian ya, POV para bintang tamu kita terhadap hal yang berikut ini. Yang soal viral fenomena kajian di platform games Roblox itu ya. Tapi kan gitu karakternya, misalnya karakter yang mendakwahkan itu bajunya baju ini tapi ada Hello Kitty gitu. Ya. Ustadz ngikutin nggak sih di Roblox? Jadi ada sebuah area games gitu. Tapi di situ, tapi di situ tuh ada orang yang bikin areanya dia itu adalah untuk mendakwah. Untuk apa sih? Dakwah ya? Kajian ya, untuk kajian gitu. Itu gimana kalau menurut kalian? Serukah itu memang kekinian menggunakan apa ya teknologi kekinian untuk bisa menyebarkan seluas-luasnya, atau menurut kalian kayaknya nggak pada tempatnya deh? Ada videonya, kita lihat dulu. Oke, silahkan dari Pak Ustadz dulu. Kita menghargai asatis yang akhirnya dakwah di situ. Mungkin ibarat kalau anak muda belum pada pengen ke masjid, tapi nongkrongnya di kafe, ya udah mereka bawa kajiannya ke kafe. Kita hargain perjuangan ustadz-ustadz yang ada di situ. Terlepas dari itu, memang sih kalau bicara terkait kapan anak-anak itu megang handphone, handphone itu kan sebetulnya termasuk harta ya, karena nggak murah loh. Dibilang biar komunikasi doang, beliin aja handphone zaman dulu yang cuma nelpon doang. Tapi kan kadang harus yang smartphone. Buat apa? Supaya nggak ngeganggu ibunya nonton Netflix kan sebetulnya. Maka kan salah, ya nggak semua sih. Tapi kan ada aturan loh di dalam Isa, kayak contoh di An-Nisa. Nanti perhatikan ayat 6 dan 7-nya ya. Bahwa waktu lihat sama hatta balagun nikah. Jadi kalau misalnya pengen ngasih harta ke anak itu, satu, balik dulu. Udah gitu fa in anastu minhum rusyda. Dia sudah cerdas, dia punya kecerdasan untuk ngatur ini harta tuh dipakainya untuk apa. Ini akhirnya dia belum ngerti untuk dipakai apa. Mending kalau ketemunya tadi yang ngaji. Tapi kalau lagi ketemunya yang tidak ngaji, dia belum punya kecerdasan untuk itu, maka itu harus ada kerjasama dari orang tuanya juga. Oke. Alhamdulillah. Oke, kamu kalau melihat itu apa? Kalau ini kan Ustadz jadi berpikir juga tentang hal lain, tentang harta, tentang handphone. Kalau kamu? Ya betul apa yang disampaikan sama. Hey, Rizky. Kita harus memberikan apresiasi ya. Kita lihat dari niat awal. Aku juga pengen kawan kayak. Gak bisa, udah. Henis, kenapa sih? Gak bisa. Kamu itu dulu kalem, tapi sekarang kan udah downgrade ikutin aku. Jadi ikut jumpalin. Oh nggak bisa, nggak cocok ya? Nggak cocok. Ya lihat sisi positifnya aja ya. Mendingan orang main sambil dengerin dakwah daripada orang dengerin dakwah sambil main game. Iya nggak? Jadi main game tapi sambil dengerin dakwah. Daripada dengerin dakwah di pengajian atau segala macam sambil main game. Oh, tapi itu multitasking mungkin dia. Iya, gini, matanya gini, kupingnya masuk. Iya mungkin. Bisa kita kan manusia ya nggak bisa langsung ngejudge aja gitu ya. Iya betul. Siapa tahu dia sambil mengisi waktu luang, waktu kosong sambil main, tapi tetap ada yang masuk positifnya, apa segala macam gitu. Bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gina. Kalau saya, kalau aku ikut gimana imam aku berkata. Masya Allah. Innamal usri usra. Ada kesulitan, ada kemudahan ya lewat itu. Tapi ya kalau menurut aku sih memang kadang-kadang hal-hal sesuatu itu akan lebih mudah masuk kalau disertai hal lain yang memang dia senangi, menyenangkan ya. Kalau dia senang lihat game, kan sambil dia perhatikan masuk hal yang baik, nah itu akan menjadi kental dan tebal di situ gitu ya. Tapi ya tantangannya kan itu pisau bermata dua ya. Pada saat dia melihat yang dia senangi masuk hal yang buruk, makin tebel lah itu hal buruk masuk. Masa terima kasih sudah hadir. Ginos terima kasih. Terima kasih Karo. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret. Wah.